Pemirsa, penyanyi dan pesinetron Bella Sofie masih belum sembuh dari sakit hati karena kisah cintanya dengan Adjie Pangestu terhenti di tengah jalan. Apalagi kejadian itu karena pengkhianatan sahabatnya sendiri. Jelas ya, Bella merasa ditikam dari belakang. Lalu apa ya yang salah sebenarnya pada hubungan Bella dengan Adjie? Nah pemirsa, ini dia kisahnya. Munculnya orang ketiga selalu menjadi penyebab kandasnya jalinan cinta dua anak manusia. Demikian yang konon menurut penuturan Bella Sofie mengenai penyebab putusnya jalinan cintanya yang telah sekian lama terbina bersama Adjie Pangestu. Ironisnya, orang ketiga yang dimaksud Bella adalah perempuan yang telah banyak ditolongnya, bahkan sudah dianggap sebagai saudara sendiri oleh Bella Sofie. Dia teman aku sih, teman aku. Jadi aku yang nolong dia gitu loh, yang aku sesalin. Aku udah nganggap dia kayak saudara aku yang nolong dia. Kenapa sih dia tega sama aku gitu loh. Aku gak harus ungkit-ungkit semuanya, tapi kenapa semua kebaikan yang udah aku kasih ke dia, kenapa dia balas aku tuh kayak gini gitu. Apakah Bella tengah terbakar api cemburu? Cemburu dalam skala yang terukur bisa menyuburkan benih-benih cinta. Tapi bila rasa cemburu sudah melewati ambang batas, tentu akan runyam akibatnya. Rasa cemburu yang berlebihan bukan hanya ada pada diri Bella. Adjie Pangestu juga memiliki rasa cemburu yang berlebih. Kabarnya untuk memata-matai Bella Sofie, sampai-sampai Adjie harus menyewa orang. Ya gue gak boleh itu nanti namanya suzon ya. Tapi hati kecil gue kadang bilang kalau ada yang disembunyiin pasti ada sesuatu gitu loh. Ada rasa ketakutan gitu mungkin karena gue ada sayang gitu sama dia. Jadi gue ngerasa kok nggak jujur ya. Masalah orang ketiga pastilah langsung pikirannya kesana gitu. Kalau ditelepon nggak bisa, gue nggak tahu ada di mana gitu. Ya pasti kan gue berpikir sama siapa dia gitu kan. Ya cuman gue nggak berani suzon banget untuk bilang itu karena memang nggak ada bukti apapun dan gue nggak lihat apapun. Jadi gue pikir ya mungkin dia pengen punya waktu sendiri. Waktunya dia sendiri, dia lagi suntuk sama gue, lagi bosan sama gue, jadi dia menghilang sebentar. Ya positive thinking aja buat gue. Kau hanya inginkanku. Bila memang memiliki rasa saling percaya, tentu Adjie Pangestu tak perlu menyewa orang hingga membuat Bella merasa terusik. Tapi siapakah orang yang dimintai Adjie untuk memata-matai pacarnya itu? Devika? Yang pasti sejak Bella merasa dicurigai, ia merasa tak nyaman. Hubungan mereka pun menjadi renggang. 2 bulanan ini emang aku ada masalah, kayak aku tiba-tiba aku dituduh ini, dituduh itu, dan aku sama sekali nggak tahu gitu loh. Dan ternyata hari ini semua kejawab. Orang yang siapa sih yang jahat balik ini semua gitu. Baik Bella maupun Adjie Pangestu sama-sama tak mau memulai untuk membuka komunikasi kembali yang telah mampet tersebut. Akankah hal ini menjadi pertanda Bella memupus impiannya untuk hidup bersama Adjie Pangestu? Ya aku harus berpikir lagi, mempertimbangkan lagi. Tapi aku mencoba, aku kasih jawaban, aku mundur. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. Pemirsa, perseteruan pedangdut Kamel Petir dengan ibunda dari Vicky Prasetyo, Emma Fauzia, dipastikan akan kian memanas. Terbukti setelah dilaporkan Kamel, kemarin giliran Emma yang melaporkan balik Kamel ke polisi. Apa ya keberatan Emma hingga merasa perlu balik melaporkan Kamel? Berikut ini liputannya. Mulutmu adalah harimaumu. Gara-gara menyebut Hendrianto alias Vicky Prasetyo PK, pedangdut Kamel Petir diseret ke polisi oleh ibunda Vicky, Emma Fauzia. Selasa kemarin ibunda Vicky ditemani oleh tim kuasa hukumnya resmi mengadukan Kamel Petir ke Polda Metro Jaya. Pengaduan ini sebagai puncak kekesalan Emma terhadap artis yang pernah menjadi kekasih putranya itu. Pelaporan tersebut juga merupakan balasan Emma terhadap Kamel Petir yang sebelumnya sudah melaporkan Emma Fauzia dan aktris Sintiara Alona ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik.
Emma Fauzia dan kuasa hukumnya memberi bonus untuk Kamel Petir, tidak hanya pasal pencemaran nama baik, namun juga fitnah. Kami telah resmi melaporkan artis yang berinisial CP atas nama ibu dari Mas Vicky Prasetyo. Nah, di sini seorang ibu ini merasakan sangat-sangat tercemar, sangat-sangat malu, yang dimana faktanya belum pernah ada kasus peristiwa terkait masalah dengan apa yang disampaikan oleh si artis CP tersebut. Ya, saya sampai terdiam, tercengang ya, sampai nggak sanggup bicara apa-apa. Walaupun kita diundang sama satu acara di situ, saya sampai nggak bisa komentar sampai selesai pulang, sampai nggak bisa berkomentar, menahan rasa malu ya. Publik benar-benar terhenyak dengan sepak terjang serta fenomena yang dibuat Vicky Prasetyo. Mantan tunangan Zaskia Gotik ini membuat heboh ketika menggelar acara tunangan mewah dengan Zaskia, kemudian memunculkan bahasa-bahasa aneh hingga akhirnya ketahuan melanggar hukum serta dibui di LP Bulak Kapal Bekasi. Vicky mungkin bukan orang baik, Emma pun tak memungkiri hal ini. Namun sebagai seorang ibu, ia tak terima dengan hinaan Kamel Petir pada Vicky, apalagi diucapkan di depan masyarakat luas. Siapa sih hati orang tua yang nggak sakit ya? Dia menghujat anak saya, sama juga dia menghujat saya, karena Vicky darah daging saya, dia anak saya, apalagi dia anak pertama saya. Emma menambahkan hidupnya begitu teraniaya, hingga tidur pun susah. Tiap hari banjir cacian, tudingan dan juga penghinaan. Yang semuanya merupakan buntut apa yang telah dilakukan putranya Vicky. Keadaan menyedihkan ini masih ditambah dengan penghakiman dari Kamel Petir yang membuat jargon dan cap begitu sadis untuk Vicky. Padahal sepengetahuan Emma, Kamel Petir lah yang menggebu-gebu mengejar-ngejar Vicky. Dia bilangnya dia yang dipermainkan. Padahal dia yang ngejar-ngejar anak saya. Oh gitu. Iya. Iya, udah bercampur-campur ya, udah sedih, udah malu. Semua terganggu, fisik juga terganggu. Saya demi Allah Rasulullah dari tadi malam saya belum tidur. Demi Allah Rasulullah, saya kalau bohong dicabut nyawa saya, nggak sampai nanti maghrib. Di saat nyata-nyata berperang dengan Kamel Petir, Ibunda Vicky ternyata juga tengah menghadapi ancaman diperkarakan oleh Desi Kitaro. Pedangdut yang juga mantan kekasih Vicky Prasetyo ini sudah melayangkan somasi tertulis kepada Ibunda Vicky. Somasi Desi bersumber pada pernyataan Emma beberapa waktu lalu yang menyebut Desi bukan manusia beragama. Emma saat itu merespons sikap Desi Kitaro yang menggelar jumpa media mengaku ditipu mentah-mentah, bahkan ditipu luar dalam oleh Vicky. Sekedar mengingatkan, inilah pengakuan Desi Kitaro di hadapan media. Kala itu tepatnya sore hari tanggal 3 September 2013. Ya gitu deh pokoknya. Soalnya kan sebenarnya ada bukti-bukti, tapi kalau kita tunjukkan kan nanti ada undang-undang pornografi, ntar kasusnya jadi merebak seperti Ariel dan sebagainya kan nggak bisa kan itu kan. Itu kan privacy pribadi dan nggak hanya Desi sendiri. Kalau itu kan habis jalan sama Desi di Bali, pulangnya sama Ade Nurul. Habis Ade Nurul nanti ganti sama Camelia Gomez. Habis itu sama Camelia Petir. Ini Camelia Petir nggak datang. Menurut pengakuan Camelia Petir, dia sehari sebelum tunangan juga masih hubungin Camelia Petir gitu kan. Ya, sudah. Iya, saya emang sudah. Semua justru sudah. saya berani kayak gini, saya memang sudah ini. Di mata Emma Fauzia, Desi telah sengaja mengumbar aib pribadi. Makanya Emma enggan dipersalahkan. Emma Fauzia dan tim kuasa hukumnya tenang dan santai saja. Emma juga tak sama sekali gentar andaikan somasi itu berujung ke kantor polisi ataupun pejabat. Iya, karena kan dia yang kasih statement sendiri bahwa dia sudah melakukan hubungan seperti ini. Lantas kan saya ditanyakan sama kalian, bagaimana komentar ibu? Saya bilang kalau orang yang seperti itu membuka aibnya sendiri bagaikan orang yang tidak mempunyai agama. Tidak kurang, tidak lebih, saya bilang seperti itu. Memang seperti itu kok hukum di Al-Quran juga. Kita kan nggak boleh buka-buka aib kita sendiri. Iya, itu hadis seperti itu. Bukan saya ngarang-ngarang.